Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada 3 kata yang disebutkan berhubungan dengan penutup wanita muslimah. Ada hijab, ada jilbab, ada khimar. Ada hijab, ada jilbab, ada khimar. Tentang hijab, yang pertama tentang hijab, ayat hijab turun untuk istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berpendapat bahwasannya ayat hijab itu tidak hanya khusus untuk para istri Rasul. Jadi walaupun redaksinya khusus khas, akan tetapi ketentuannya berlaku umum. Itu menurut sebagian ulama. Ayat hijab spesifiknya sebetulnya adalah untuk para istri Rasul. Turunnya ayat hijab, ayat hijab beda kan tadi saya katakan ada hijab, ada jilbab, ada khimar. Ini hijab dulu. Hijab, spesifikasi ayat hijab pada dasarnya khususiyah untuk para istri Rasul, istri-istri Nabi. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan bahwasannya sebetulnya tidak khusus hanya untuk istri Nabi, tapi juga untuk seluruh muslimah. Ada ulama yang mengatakan demikian. Nanti harus tahu hijab itu apa gitu kan, nanti akan dijelaskan. Akan tetapi mayoritas ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsir seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di dalam kitab tafsir At-Tabari, bahwasannya ayat hijab itu khusus turun kepada istri-istri Rasul. Asbabun nuzulnya seperti apa dan mana ayat hijab yang dimaksud? Mana ayat hijab yang dimaksud? Di dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Ini ayat hijab. Surah Al-Ahzab ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, ojo pada mancing sapa sira kabeh. Jangan sampai kalian pada masuk buyutan nabi ing dalem ing atase griyane Kanjeng Nabi. Jangan kalian pada masuk ke rumah Nabi illa ayyudzana lakum, kecuali jika kalian diizinkan. Ila ta'amin ghaira nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu. Kemudian juga ketika kalian melihat makanan, melihat wadah yang berisi makanan, kalau Rasulullah mempersilahkan, barulah kalian boleh masuk untuk makan di situ. Ya. Tapi sekiranya kalian tidak diundang, tidak dipersilahkan, ya jangan sampai kalian masuk ke rumah Rasul tanpa izin, apalagi tanpa diundang untuk makan bersama Rasul. Kalian nyelonong aja masuk ke rumah Rasul, melihat ada wadah-wadahan berisi makanan. Wah, kalau Rasul itu kan baik biasanya, ayo masuk aja. Songong itu namanya. Ya. Jadi orang songong zaman dulu udah ada. Zaman Rasul yang songong itu ada. Nanti dijelaskan. Songong ngaku beriman. Yang songong ngaku beriman itu ada zaman Rasulullah. Bahkan mereka maunya berlama-lama ketika melihat makanan ada di rumah Rasulullah. Seenaknya gitu. Ada orang-orang seperti itu. Walakin idza du'itum fadkhulu, tapi kalau memang Rasulullah memanggil kalian, maka silahkan masuklah kalian. Jadi jangan main selonong bae-bae. Fa idza tu'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Nah, jika kalian telah disuguhi, fa idza tu'imtum, jika Rasulullah sudah menyuguhi untuk kalian berupa makanan, ya, fantashiru wala musta'nisina li hadits. Setelah selesai, maksudnya kalau sudah disuguhi makanan, oke, dimakan. Tapi jangan pengen lama-lama, apalagi dengan memperbanyak obrolan. Kenapa memang? Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Karena hal itu membuat Nabi tidak senang, membuat Nabi itu tidak kerasan, membosankan buat Nabi, atau bikin pusing Nabi. Gitulah gampangannya. Ngoceh aja dekat Nabi. Jadi zaman dulu ada yang begitu, ada gitu. Dan tanpa Nabi suka itu pun. Dan bahkan fayastahyi minkum, Nabi malu jika harus mengusir kalian. Rasulullah tuh berakhlak, gak mungkin kata Rasulullah, udah pulang sana pulang, bosan katanya gitu. Capek, enggak begitu. Rasulullah tuh sifatnya, akhlaknya mulia. Jadi kita yang harus tahu diri. Maksudnya kalau kita pun nih, ini pelajaran buat kita. Kalau kita bertamu, ya harus tahu diri lah. Sekiranya tuan rumahnya memang ingin kita datang, senang kita datang, ya enggak masalah. Tapi kalau sekiranya tuan rumahnya akan merasa bosan, boring, sedang ingin istirahat, maka kita harus tahu diri, tahu momen. Ini pelajaran untuk kita juga sebetulnya. Kalau dalam bab ini, wallahu la yastahyi minal haqqi, akan tetapi Allah Ta'ala tidak merasa malu untuk menyampaikan kebenaran. Artinya ayat ini kan wahyu dari Allah.
Jadi sebelumnya Rasulullah nggak berani untuk menegur para sahabat-sahabat yang agak songong-songong lah gitu ya, kurang lebih orang-orang begitu, orang-orang yang agak-agak songong waktu itu, membuat lelahnya Rasulullah, boringnya Rasulullah. Padahal mereka sudah selesai urusannya, tapi mereka terus-menerus melama-lamakan. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini untuk menegur mereka supaya mereka punya adab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian meminta suatu keperluan kepada ummahatil mukminin, kepada istri-istri Rasul, ibunya kaum mukminin, jika kalian meminta sesuatu karena ada keperluan kepadanya, maka berbicaralah, mintalah dari belakang hijab, dari balik tirai. Jadi hijab itu apa? Tirai ya, atau penghalang. Jika kalian meminta kepada ummatil mukminin tentang suatu keperluan, maka berbicaralah di balik tirai. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Karena hal itu, dengan cara seperti itu lebih baik bagi kalian, lebih menjaga kehormatan ummahatil mukminin pula. Itu lebih baik bagi kalian, bagi kolbu kalian, menjaga hati kalian dan menjaga kehormatan istri-istri Rasul, ummahatil mukminin. Ummahatul mukminin itu istri-istri Rasul semuanya disebut ummahatul mukminin. Kalau satu ummul mukminin, nah, semua istri Rasul disebut ummahatul mukminin karena dinisbatkan bahwa kita umat Rasul, menjadikannya sebagai ibu kita. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'di abada. Jangan sampai kalian membuat Rasulullah itu tidak senang. Jangan sampai kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pula kalian menikahi ummahatul mukminin tadi. Jangan pernah kalian memiliki keinginan untuk menikahi istri-istri Rasul selama-lamanya. Inna dzalikum kan indallahi azim. Karena apa sih ayat ini, asbabun nuzulnya, kok kalimatnya sedemikian? Jadi di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari, bahwa ayat ini turun ketika resepsi pernikahan, ketika walimah. Walimah itu resepsi tidak harus di gedung. Resepsi itu kata Rasulullah, awlim walau kana bisyatin. Buatlah resepsi, undang kaum muslimin, jamu mereka, namanya itu walimah, resepsi, walaupun dengan menyuguhkan hidangan 1 ekor kambing, tapi dimasak, bukan berarti ekor kambing ngadungkuk gagel kemana untuk itu. Walaupun dengan 1 kambing buat resepsi. Jadi Rasulullah sedang melaksanakan resepsi pernikahan kurang lebih. Dengan siapa? Dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, tapi ngumpulnya di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seolah-olah Sayyidah Aisyah istri Rasul menikahkan suaminya dengan wanita lain, seolah-olah seperti itu. Jadi Rasulullah saat itu sedang menikah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Dan juga keterangan ini dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Rasulullah melaksanakan resepsi atau walimah pernikahan dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, dan cerita ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah istri Rasul yang lain.
Pada saat itu para sahabat atau orang-orang hilir mudik, keluar masuk rumah, keluar masuk rumah Rasul, dan mereka banyak mengobrol dan juga berbincang juga, ikut berbincang dengan istri-istri Rasul, karena di situ berkumpul istri-istri Rasul. Mereka juga berbincang dengan istri-istri Rasul, tapi tanpa penghalang seperti itu. Kalau bahasa kita mah, Umi, gini terus gitu, ngobrol gitu. Sedangkan Rasul juga ngobrol dengan tamu-tamu yang lain. Ini tamu-tamunya ini ngobrol dengan Umi gitu, dengan ummul mukminin yang lain gitu. Nah, akhirnya hal ini membuat boring Rasulullah dan membuat Rasulullah tidak suka. Lantas sahabat Umar memberikan sebuah saran kepada Rasulullah, di mana sahabat Umar radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan kepada Rasul, "Lau hajabta an ummahatil mu'minina fa innahu yadkhulu 'alaikal birru wal fajiru fanazalat ayatul hijab." Ini di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari. Sahabat Umar berkata, "Ya Rasulullah, andaikan engkau membuat tirai penghalang, ya, menyiapkan kain tirai penghalang untuk ummul mukminin, untuk ummahatil mukminin." Kalimatnya artinya di situ berkumpul bukan cuma satu istri Rasul. Jadi istri-istri Rasul semuanya berkumpul di situ pada saat itu ketika menikahkan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Kata sahabat Umar, "Ya Rasulullah, andaikan engkau membuatkan hijab, penghalang, tirai kain untuk istri-istrimu selaku ibunya kaum muslimin, fa innahu yadkhulu 'alaikal birru wal fajr." Kenapa kok sahabat Umar memberikan saran gitu? Karena yang masuk ke rumahmu itu ada juga kalangan orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Ada orang yang birrun, sifatnya baik, akhlaknya baik, ada juga yang fajir. Jadi di zaman Rasulullah yang songong juga banyak ternyata. Ya Rasul, yang sopan ada, datang ke rumahmu itu masuk, yang masuk tuh ada yang sopan, ada yang songong, ada yang nggak sopan. Itulah. Maka fanazalat ayatul hijabi, maka pada saat itu malak Jibril datang membawa wahyu dari Allah tentang ayat hijab. Jadi ada kalanya turun wahyu itu dengan penyebab, yang penyebabnya juga diantaranya dari kalangan para sahabat. Jadi termasuk sahabat Umar menjadi salah satu wasilah sebab turunnya ayat tersebut, karena sebelumnya memberikan sebuah saran kepada Rasulullah untuk kebaikan Rasul dan keluarganya, untuk kehormatan ummahatul mukminin. Maka turunlah ayat itu, datang seketika malak Jibril membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Dan dari ayat itu pula tadi disebutkan, jangan sampai kalian mempunyai, atau bukan mempunyai niat kalau bahasa ayatnya sih, wala antangkihu azwajah min ba'dihi abada, dan jangan kalian menikahi ummahatul mukminin, satupun dari istri Rasul sepeninggal Rasul, jangan kalian nikahi mereka selama-lamanya. Artinya tidak boleh jandanya Rasulullah dinikahi oleh para sahabat. Karena apa? Tidak boleh turun derajatnya dari istri Rasul kemudian menjadi istri selain Rasul. Maka sama halnya dengan wakaf untuk masjid turun ke musola tidak boleh. Yang boleh wakaf bekas musola naik dipakai ke masjid boleh. Maka Rasul juga punya beberapa istri yang janda sebelumnya kemudian dinikah oleh Rasulullah. Seperti Rasul punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, punya istri, kemudian ketika Zaid menceraikannya,
Zaid tadinya Zaid bin Harithah, tapi ketika dewasa, sampai dewasa maksudnya sampai remaja dewasa, seringkali dilaqabkan, dinisbatkan kepada Rasul. Orang-orang taunya Zaid bin Muhammad, padahal Zaid bin Harithah. Pada saat itu orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Ketika cerai dengan istrinya, maka kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah dengan turunnya ayat untuk menikahi wanita jandanya Zaid tersebut. Sehingga ada ayat yang menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad bukanlah bapak ya dari salah seorang di antara kalian, ya. Aba ahadim mir rijalikum. Rasulullah itu bukanlah bapak dari kalian. Jadi sempat ada rumor yang kurang enak ketika Rasulullah menikahi jandanya Zaid. Maka sesungguhnya perintahnya Allah untuk Rasulullah menikahi jandanya Zaid sebagai sebuah ketetapan hukum waris. Artinya anak angkat itu bukanlah anak kandung, berbeda. Jadi boleh. Dan berarti kalau punya anak angkat menikah, maka kita dengan istrinya anak angkat itu tetap batal wudunya. Berbeda kalau kita menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak, ya. Contoh laki-laki kita laki-laki menikah dengan seorang janda yang punya anak bawaan. Kalau ternyata anaknya tersebut perempuan, maka kita tidak batal dengan anak kualon namanya, berarti kan anak tiri kita tidak batal kita. Itu tidak batal, artinya mahram. Kemudian kalau anak tiri kita atau istri kita membawa anak laki-laki kemudian menikah, berarti kita punya menantu dari anak tiri kita. Nah, menantu itu juga menjadi maksud mahram di sini tidak boleh dinikah pada saat itu, ya, dan tidak batal wudu. Faham ya? Berbeda kalau laki-laki membawa anak satu, entah laki-laki ataupun perempuan punya anak, menikah dengan janda. Si laki-laki kita nih, contoh ada seorang laki-laki, Mas Fajar jangan dicontohkan. Ada janda, ada duda, mohon maaf, ada laki-laki duda. Kalau laki-laki duda bukan janda, ya, tapi butuh janda mungkin. Ada laki-laki duda punya anak bawaan, anak pribadi, anak kandung dia, entah laki-laki ataupun perempuan. Dia kemudian mau menikah atau bahkan kemudian menikahi seorang janda yang juga bawa anak, juga punya anak, entah laki-laki atau perempuan. Contohnya duda punya anak laki-laki, yang janda punya anak perempuan. Menikah nih duda dengan janda menikah, maka anak-anaknya itu boleh nikah juga. Ngik duda dan janda. Duda punya anak laki-laki, janda punya anak gadis, ya, perempuan. Ini nih duda dan janda nikah, klik, nikah. Anaknya yang laki-laki dan perempuan ini boleh nikah. Berarti kalau tidak nikah, yang anaknya bapak dan ibunya saja yang nikah, duda dan janda, duda bawa anak laki-laki, janda bawa anak perempuan, nikah, klik, gitu kan? Ini anaknya enggak nikah nih, laki-laki dengan perempuan tidak dinikahkan, ya karena emang enggak suka juga mungkin, dan bukan jodoh yang jelas. Maka batal wudunya diantara anak nih, anak-anak sama anak kewalon nih. Paham ya? Tapi kalau dengan ibu tiri, dengan bapak tiri, yang enggak batal. Makanya penting ngaji supaya paham. Sholawatan bagus dan harus, zikiran bagus dan harus,
Istighothahan bagus dan harus, ratiban bagus dan harus, tahlilan bagus dan harus, yasinan bagus dan harus. Tapi itu semua sunnah, fadilah. Ada yang tingkatannya lebih kuat, apa itu lebih wajib? Thalabul ilmi. Makanya majelis kita majelis zikir dan majelis ta'allum. Jadi sebelum kita ngaji tentang ilmu, sebelum kita mengkaji ilmiah, kita berzikir dulu, bersolawat dulu, beristighfar dulu, tobat dulu, supaya hati kita bersih, tenang, menerima ilmunya nanti bisa dengan tentram. Saking tentramnya ilmu gak masuk, karena apa? Molor. Tapi barangkali nanti malaikat datang di dalam tidurnya mengajarkan, ya ngimpi lah ya, kurang lebih gitu. Ngimpi jadi orang alim, yang ngimpi-ngimpi dulu lah gitu. Tapi lebih baik di majelis ilmu daripada kita dalam keadaan terjaga, seger, tapi ternyata dalam hal yang ghaflah. Di majelis-majelis ghaflah, artinya majelis ghaflah itu perkumpulan-perkumpulan yang tidak untuk mengingat Allah dan Rasulnya, tidak mempelajari ilmunya Allah. Lebih baik di sini. Kan ada lagunya, lebih baik di sini. Kan begitu kan? Nyambung. Jadi tidak boleh jandanya Rasulullah sepeninggal Rasul dinikahi oleh selain Rasul. Sama halnya seperti tadi, wakaf untuk masjid tidak boleh turun untuk musola atau majelis. Tapi wakaf untuk musola boleh dipakai, dialihkan ke masjid, naik derajatnya. Rasul juga punya istri janda juga, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu awalnya adalah istri dari Abu Salamah. Punya anak kan Salamah tuh ngaran. Nah, ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah kemudian meminta Rasulullah untuk menyaksikan mayat Abu Salamah dan mendoakannya. Maka Rasulullah datang mendoakan mayat Abu Salamah. Di antara doanya Rasulullah SAW, wa abdilhu, ya Allah gantikanlah dia khairan, yang lebih baik lagi darinya. Gantikan Abu Salamah untuk istrinya yang dengan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka terbukti doanya Rasul, doanya diijabah. Ternyata aku mendapatkan suami lagi yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sendiri. Akhirnya setelah lama, setelah beberapa saat selesai iddah, ya Rasulullah melamar Ummu Salamah. Begitu. Kemudian dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, kalau tadi tafsir Imam At-Tabari, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan riwayat yang serupa dengan riwayat yang tadi disampaikan di dalam kitab Tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, bahwasannya sahabat Umar berkata kepada Rasulullah SAW, kalimatnya cuma agak berbeda. Ya Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinnal birru wal fajiru falau amartahunna ayyahtajabna fanazalatil ayah. Ya Rasulullah, sesungguhnya banyak orang-orang yang datang masuk untuk berjumpa dengan istri-istri engkau ya Rasulullah. Itu ada orang-orang yang baik akhlaknya, ada orang yang fajir. Fajir itu buruk akhlaknya, qalilul adab. Kalau Arab condet bilangnya galil adab, padahal qalilul adab, ya. Qallul adab, sedikit adab, minim adab. Ada yang seperti itu. Ya Rasulullah, andaikan engkau memerintahkan kepada ummahatul mukminin, andai kau perintahkan istri-istri anda ya Rasulullah, ayyah tajabna,
untuk membuat tirai. Jadi hijab itu tirai penghalang. Tirai penghalang. Andaikan itu kau perintahkan kepada mereka, tentu itu lebih baik. Maka fanazalatil ayat, ayat tentang hijab turun pada saat itu dibawa oleh Malak Jibril alaihissalam. Jadi jelas hijab itu adalah berupa tirai ataupun dinding penghalang. Itu hijab, ya. Entah itu batu ke, tembok ke, ataupun menggunakan bilik anyaman bambu atau kain yang bisa menutup seperti tirai, itu hijab. Ayat ini mayoritas ulama menjelaskan khusus nazalatil ayatu, ayat ini turun li ummahatil mu'minin, untuk istri-istri Rasul. Jadi kalau ada ulama, sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini juga sebetulnya diterapkan berlaku untuk selain ummahatil mukminin, maka kita ambil yang pendapat mayoritas, ulama yang mayoritas yang mengatakan ayat tentang hijab, tentang ummahatil mukminin, kaum wanita jika berbincang dengan laki-laki menggunakan hijab penghalang, itu khususnya untuk ummahatil mukminin. Karena apa? Karena kehormatan atau kedudukan ummahatil mukminin lebih tinggi dibandingkan mukminat yang lainnya. Lebih tinggi dibandingkan mukminat yang lainnya. Karena buktinya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah riwayat, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul lewat fil masjidi, di dalam masjid Nabi, wa usbatun minan nisa'i qu'udun, dan pada saat Rasulullah lewat ada sekelompok wanita sahabiyah, bukan ummahatul mukminin, bukan istri-istri Rasul, tapi para sahabiyah, sahabat wanita sedang ngumpul tuh, ada sekelompok beberapa orang sahabat wanita di Masjid Nabawi. Rasul lewat di depannya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fa'alwa yadaihi, Rasulullah mengacungkan tangannya, Rasulullah berisyarat begini, mengacungkan tangannya, fasallama alaihinna, dan Rasulullah mengucapkan salam kepada kaum wanita tersebut, kepada para sahabiyah, assalamualaikum, begitu, tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang di situ, ya. Kemudian juga di dalam riwayat-riwayat yang lain ada seorang sahabiyah ketika Rasulullah pulang dari perang, ya, dari peperangan, entah perang Badar atau perang Tabuk waktu itu, Rasulullah SAW dicegat oleh seorang wanita, oleh seorang mukminah, seorang muslimah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sambil dia membawa rebana tuh, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar bahwa jika engkau dan kaum muslimin lainnya selamat dari peperangan, pulang dalam keadaan selamat, maka aku akan menabuh rebana ini dan bernasyid, dan aku melantunkan syair-syair di hadapan engkau langsung ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jika memang engkau telah bernadar wahai wanita, jika engkau telah bernadar wahai sahabiyahku, maka lakukanlah. Maka sahabiyah tersebut di hadapan Rasulullah menabuh-nabuh rebana, ya, di itu pada saat baru datang dari peperangan, pulang dari peperangan, baru sampai ke Madinah. Jadi akhirnya si wanita tersebut menabuh-nabuh rebana di hadapan Rasulullah dan bersyair, bernasyid, memuji-muji dan bersyukur, seperti itu. Jadi tidak ada di situ hijab, tanpa hijab, karena di luaran di area di luar terbuka. Nah, jadi mayoritas ulama menjelaskan bahwa hijab, tirai penghalang, dinding penghalang untuk berbicara antara lawan jenis itu, ini turun ayatnya khususiyah untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kedudukan mereka lebih mulia dibandingkan muslimah yang lainnya. Buktinya, kalau kaum muslimah suaminya meninggal, kaum muslimah bisa menikah lagi kan, jandanya itu setelah habisnya iddah, setelah masa iddah habis. Tapi istri-istri Rasul sepeninggal Rasul tidak diperkenankan menikah lagi.
Ya. Jadi standar moralnya itu lebih tinggi dibandingkan selain istri-istri Rasul, termasuk dalam hal amaliyah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 30 tentang bab dosa saja. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Al-Ahzab ayat 30. Wallahu rasul alam bimurdi wa ma'na. Ini tentang istri-istri Rasul. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, mayyati minkunna bifahishatin mubayyinah. Siapa di antara kalian ada seseorang yang melakukan fahishatin mubayyinah, dosa yang jelas, melakukan kesalahan yang jelas, dosa yang nyata, ya. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka Allah akan memberikan ancaman berupa dosa 2 kali lipat. Maka Allah akan melipat gandakan dosanya. Nah, ini ayat tadi turun kepada istri-istri Rasul. Jika mereka melakukan dosa yang jelas, perbuatan dosa, kekejian, perbuatan buruk yang mengandung dosa, maka Allah yudha'af, akan melipat gandakan. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, 2 kali lipat. Jadi keluarga Rasul, apalagi cuma keturunan Rasul, kalau melakukan dosa bukan berarti halal. Dosanya 2 kali lipat malah justru. Dan sebaliknya kalau melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka Allah juga melipat gandakan pahalanya. Begitu. Maka ayat yang seringkali digunakan, dijadikan propaganda oleh orang-orang yang bermodal nasab, tujuannya untuk ngasab. Ayat, mereka juga pakai ayat yang dijadikan untuk modal propaganda supaya umat ini takluk, tunduk kepada mereka ketika mereka mencari pembenaran atas kezaliman, keburukan, akhlak yang kurang baik. Makanya kata Abah Lutfi, kenapa sih ada keturunan Rasul yang akhlaknya belum baik? Karena mereka bukan Nabi, betul tidak? Karena mereka bukan Nabi dan mereka tidak dimaksum. Kalau Nabi dimaksum, tidak akan berbuat dosa. Ya, ketika berbuat kesalahan pun bukan kesalahan yang fatal, yang kemudian akan menyadarinya, dan Allah Ta'ala memaafu para nabi. Akan tetapi kalau selain nabi, ya ada kans untuk berbuat dosa, termasuk keturunannya, tidak dimaksum. Termasuk propaganda ini juga dilakukan oleh Syiah. Orang-orang Syiah propagandanya begitu, ya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati Ahlul Bait Rasul, tapi kami tidak sepakat dengan mereka-mereka yang mempropagandakan ayat Quran tapi tujuannya untuk kezaliman, untuk pembenaran hal yang tidak baik. Ayatnya yang digunakan gini, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wallahu rasul alam bimuradi wa makna. Sesungguhnya Allah hendak menyucikan kalian wahai ahlul bait Rasul dengan sesuci-sucinya. Maksudnya apa? Ayatnya jangan dipotong ini doang, tapi baca dari ayat yang tadi, dari ayat yang sebelumnya. Karena ayat itu turun pada dasarnya untuk keluarga Rasul, untuk istri-istri Rasul. Karena perintah awalnya supaya istri-istri Rasul mereka menjaga diri, jangan sampai mereka melakukan kezaliman, kemaksiatan, dosa. Ya nisa'an nabi,
man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Dilanjutkanlah ayat yang tadi, kelanjutannya. Jadi berkumpul ayat-ayat itu turunnya kepada istri-istri Rasul berkenaan tentang pendidikan dari Allah langsung terhadap istri-istri Rasulullah SAW supaya menjaga diri, termasuk tadi ayat hijab. Di ayat berikutnya tuh ya, di ayat 59 ayat hijab. Supaya apa? Supaya keluarga Rasul itu terjaga kehormatannya. Bahkan dalam bab bicara saja, ngobrol dengan lawan jenis itu harus menjaga kehormatan. Menjaga apa? Qulub, menjaga qalbu, menjaga jiwanya. Dzalika atharu liqulubikum, ya kan? Itu lebih baik untuk kalian. Dan juga wa qulubihin, dan kolbu-kolbu dari istri-istri Rasul, keluarga Rasul. Apalagi cuma keturunan gitu loh. Kalau istri-istri Rasul saja sedemikian ketatnya pendidikan agama yang diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala kepada mereka melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad ya, jadi tadi tentang ayat hijab, surah Al-Ahzab ayat 53. Surah Al-Ahzab ayat 53 bukan 59. Itu baru nomor pertama tentang hijab. Jadi hijab itu apa? Hijab itu penghalang, bisa berupa tembok, bisa berupa tirai, bisa berupa pintu. Itu hijab. Jadi kalau wanita menggunakan hijab membawa panto, ya, atau minimal wanita membawa hijab itu kain, berarti kalau mau hijab gitu